Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, merupakan kegembiraan dan penuh harapan ketika gereja mengajak kita untuk memasuki masa yang baru dari kalender liturgi, yaitu masa Advent. Masa untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini pertama-tama mengajak kita untuk memastikan bahwa Allah yang kita nantikan adalah Allah yang sungguh-sungguh menepati janjinya. Sang Juru Selamat yang maha adil, yang akan menghakimi manusia seturut apa yang dipandangnya sungguh berkenan pada Allah, akan masuk ke dalam kerajaannya. Kita mendengar bagaimana nubuat dalam Perjanjian Lama sungguh mengarahkan kita pada harapan yang semakin meneguhkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan ketika masa Advent selesai, kita menjumpai Sang Juru Selamat itu. Selanjutnya, kita juga diajak untuk merenungkan lebih jauh bagaimana Sang Juru Selamat itu kemudian mengajak kita untuk menguatkan hati kita pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Tadi dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain, dan dalam kasih itulah semua orang akan mendapatkan keselamatan. Saya yakin bahwa berdasarkan kasih itulah kita semakin dikuatkan, karena iman yang diperkuat atau yang dilengkapi, disempurnakan dengan kasih akan membawa keselamatan itu. Oleh karena itu, kita sekali lagi ingin agar persiapan dalam masa Advent untuk menyongsong Sang Juru Selamat itu juga diwarnai dengan kasih dan harapan yang sepenuh-penuhnya. Selanjutnya kita diajak dalam bacaan Injil, pertama-tama tanda-tanda yang sepertinya menakutkan. Dalam Injil Lukas tadi dikatakan bahwa akan nampak tanda-tanda matahari, bulan dan bintang pada bumi, dan bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung. Itulah yang dimulai bagaimana situasi dunia yang memang setiap kali kita hadapi, bahwa ada kejadian, ada tanda-tanda yang menakutkan menghadapi deru dan gelora laut, dan orang akan mati ketakutan karena cemas dan seterusnya. Merupakan peringatan bagi kita kadang-kadang kalau kita membaca tanda-tanda zaman. Yang paling akhir kita tahu bahwa COVID-19 ini ya di satu tempat sudah mulai landai, sepertinya sudah mulai akan selesai. Tapi di tempat lain itu ternyata di Eropa menjadi, di Prancis misalnya, gelombang kelima sekarang. Dan bahkan sesudah muncul jenis atau varian Delta dari India yang menakutkan, baru-baru ini WHO juga mengumumkan varian baru yang namanya Omikron dari Afrika Selatan. Ini lebih berbahaya dan lebih cepat penularannya. Hal-hal seperti itu saya kira menjadi catatan, menjadi tanda-tanda zaman yang kalau kita hubungkan dengan Injil memang bisa terjadi. Dan bahkan Injil menegaskan orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Belum lagi tanda-tanda zaman dari iklim yang mengakibatkan hujan ekstrim dan di beberapa tempat banjir, termasuk dekat-dekat kita ya, mau ke arah Betukliti banjir, mau ke arah Sampit
di Karangpangi banjir, mau ke arah Banjar juga ada banjir, dan lain-lain. Tanda-tanda itu memang di satu pihak menakutkan. Apalagi kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Apalagi kalau kita tidak ingat bahwa Allah lah yang menyelenggarakan kehidupan itu. Maka tadi nasihatnya dalam Injil adalah apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nasihat inilah yang menguatkan kita. Apakah kita masih mau atau ingat dan melaksanakan kehendak Allah itu dengan berani untuk mengangkat muka, menghadap kepada Allah, dan menyampaikan kecemasan, ketakutan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Oleh karena itulah, nasihat berikutnya adalah jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Inilah yang barangkali diingatkan oleh pemerintah ya. Natal tahun baru tidak boleh libur, apalagi yang ASN harus membatalkan liburnya. Karena kekhawatiran yang memang ada dasarnya. Setiap kali habis liburan besar, tiba-tiba melonjaklah COVID itu. Bagi ASN itu memang harus menaati, tapi bagi yang lain-lain yang lebih besar jumlahnya, seperti wira swasta murni, kami ini kan wira swasta murni ya, tidak ada ikatan apa-apa, itu kalau tidak taat juga akan menimbulkan yang lain juga. Hal-hal itulah yang saya kira menjadi tanda-tanda zaman yang pada awal masa Advent ini kita diingatkan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kesenangan kita, dan kemudian tadi dikatakan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau orang senang-senang berpesta pora, pastilah bisa lengah, bisa kurang waspada, dan terlalu fokus pada kesenangan atau pada hal-hal yang dinikmati itu, dan akhirnya tidak waspada itu. Maka dari itu, bagian terakhir dari Injil menegaskan atau menasihatkan adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah kesimpulan atau rangkuman dari masa Advent pertama adalah berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Masa yang penuh rahmat ini tentu saja memberikan kepada kita arah untuk menyongsong Sang Juru Selamat, mendapatkan keselamatan itu sendiri, tentu apabila kita tidak terlengah dari apa yang terjadi di dunia dan bahkan mengabaikannya. Dan oleh karena itu sambil berdoa itu yang juga menjadikan kita ingat kepada Allah, berkomunikasi senantiasa dengan Allah, dan dengan demikian Roh Kudus akan membimbing dalam mengambil langkah-langkah kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan itu. Sekali lagi, marilah kita dengan penuh harapan dan kegembiraan dan mencoba untuk mengamalkan iman dengan cara yang seturut apa yang terjadi dan kita meresponsnya dengan sebaik-baiknya. Marilah kita juga memperbanyak doa untuk sambil menengadah mengangkat muka kita kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, semangat, dan rahmat yang berlimpah. Tuhan memberkati.